Bukan saja di Indonesia, malahan di Malaysia orang mengenali Presiden Bapak Jokowi kerana ia adalah seorang presiden yang membangunkan Indonesia dengan pantas, dengan cepat sekali. Kali ini kita nak reaction lagi satu lagi video, katanya di sini mega projek Jokowi merubah total wajah Papua. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, kebaikan yang ada di Indonesia dan makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia, politiknya, iaitu ekonominya, alutsistanya dan macam-macam lagi yang saya reactionkan tentang Indonesia. Tapi jangan lupa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Ulil Ahmad. Ulil Ahmad ni bagus, dia punya channelnya kini subscribernya adalah 429,000 subscriber. Banyak guys. Anda boleh pergi ke channelnya dan subscribe channelnya dan sokong channelnya kerana ia banyak mengetengahkan tentang Indonesia. Dan tajuk yang kita nak reactionkan adalah Mantul Mega Project Jokowi merubah total wajah Papua, seperti yang saya katakan di dalam ataupun permulaan intro tadi. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya Bapak Jokowi merubah total wajah Papua? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. So okay guys, jom kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa selalu sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan. Dari Sabang sampai Merauke. Bak kata Bapak Jokowi, dulu pembangunan semua di dalam Jawa, sekarang di luar daripada Jawa, kerana dia nak adil semua, sama seperti mana-mana yang ada di Jakarta dan di mana-mana yang di Bandung, dia nak sama semua. Begitulah kata Bapak Jokowi. Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Itu kata-kata Bapak bangsa Jokowi. Kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Ya, betul. Kalau negara yang besar negara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Memang betul kata Bapak Jokowi. Dia adalah, bagi saya adalah presiden yang banyak membangunkan Indonesia dengan pantas guys, bukannya di era pemerintahan lambat. Indonesia seperti sekarang ini, banyak yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai bapak pembangunan era reformasi. Ya. Hal tersebut dikarenakan Era pesatnya reformasi. pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi yang saat ini menjadi perhatian besar adalah pembangunan di wilayah Indonesia Timur, yaitu Papua. Papua Indonesia Pembangunan Timur. di wilayah Papua sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie saat itu. Namun baru pertama kali ini Papua dibangun dengan masif dengan mega proyek yang sangat begitu fantastik dan besar-besaran oleh Presiden Jokowi. Hal itu bisa kita lihat dari skala besarnya dana dan waktu pembangunan yang begitu sangat cepat. Pembangunan di Indonesia Timur ini menjadi bukti bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baru diterapkan di era Presiden Jokowi di wilayah Papua. Lantas, mega proyek apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi di Papua? Inilah mega proyek di Papua yang dibangunkan Jokowi. 9 mega proyek yang dibangun Presiden Joko Widodo di Papua. Wah. Iklan ya, sebentar. Alright guys, kita skip je sampai sini ya. Tuan niat, ya Allah ya Tuhanku, Sebentar. dengan apa yang aku sedekahkan dan aku wakafkan ini. Okey guys, kita skip. Maaf ya Pertama admin. ada Pos Lintas Batas Negara Pos atau Lintas Batas PLBN. Negara.
Sejak era pemerintahannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pos lintas batas negara harus mencerminkan kebanggaan, nasionalisme, martabat, dan harga diri bangsa. Sebagai presiden, Jokowi tidak mau ada pos perbatasan di wilayah Indonesia, khususnya di Papua, terlihat kumuh seperti kandang hewan. Betul. Oleh karena itu, setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi langsung merevitalisasi kawasan perbatasan hingga pos perbatasan menjadi lebih baik daripada pos lintas batas yang ada di negara tetangga. Semua orang berebut-rebut nak salam dengan Bapak Jokowi ya. Nasional Pengelola Perbatasan, 7 PLBN ditata ulang dan dibangun secara besar-besaran. Ya. Wow, cantik border dia. Kedua, ada pengadaan listrik. Terpisah jauh dari ibu kota, wilayah timur Indonesia selama kurun waktu puluhan tahun hanya menjadi anak tiri di negeri sendiri dan dikeruk sumber daya alamnya. Wilayah Papua khususnya di pedalaman Jayapura dan Nabire telah lama gelap gulita dan tidak ada penerangan listrik sejak awal merdeka. Ya. Karena tidak adanya akses listrik yang dibangun di sana, kawasan Papua pun semakin terbelakang. Melihat keadaan Papua yang gelap gulita, pemerintah pusat melalui PT PLN yang bekerja sama dengan kontraktor Kesiannya guys ya. Pakai lampu minyak tanah pelita saja untuk belajar. Bayangkanlah, lepas tu Bapak Jokowi mengadakan elektrik untuk kampung-kampung yang ada di Papua. Bayangkan betapa hebatnya Bapak Jokowi membangunkan Papua. Sana konsorsium akhirnya membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas dengan kapasitas 70 MW di wilayah Jayapura dan Nabire, serta membangun pembangkit listrik desa di sepanjang 70 desa yang tersebar di wilayah Papua dan Papua Barat. Sejak pembangunan di era Presiden Jokowi ini, masyarakat kedalaman Papua baru merasakan listrik di daerah mereka. Allahu Akbar. Kesian. Bayangkan berpuluh-puluh tahun baru ada elektrik. Pembangunan dan rekonstruksi bangunan bandara. Oh, ada bandara Bukan di hal yang Papua. mustahil jika kelak Indonesia akan menjadi negara maju, jika pemerintah benar-benar serius membangun bangsa ini. Selain membangun bandara di sejumlah daerah di Indonesia, Presiden Jokowi juga membangun dan merenovasi besar-besaran bandara yang ada di Papua. Salah satunya adalah Bandara Wamena. Wow, Bandara Wamena. Wow, sudah ada bandara semenjak pemerintahan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi buat satu bandara yang ada di Papua. Wow, bayangkan. Dulu macam mana orang nak datang ke sana? Mesti guna jalan darat saja. Mesti sangat lambat, sangat makan masa yang panjang Setelah direnovasi oleh Presiden Jokowi, akhir-akhir ini Bandara Wamena sempat menjadi kontroversial. Hal ini dikarenakan sebelum dan sesudah bandara ini dibangun dan ditata ulang, bandara ini menjadi semakin megah dan berkelas. Yang lebih memalukan, bandara ini dulunya sempat dikatakan seperti kandang ayam karena bandara ini seperti gubuk reot, kumuh dan jelek. Namun setelah dibangun oleh Presiden Jokowi, citra buruk dari Bandara Wamena ini sepertinya hanya cerita masa lalu. Bayangkan kata admin ni dulu seperti kandang ayam ya. Tak adalah seperti kandang ayam sangat. Mungkin dia nak mengumpamakanlah betapanya ketinggalan waktu zamannya ya. Tapi sekarang tengoklah bagaimana betapa gahnya betapa cantiknya bandara yang dibuat oleh Bapak Jokowi untuk di Papua. Kini Bandara Wamena telah bersolek menjadi bandara yang sangat keren dan sangat modern. Cantiknya. Ada macam dua serombong ke atas tu kiri kanan dia. Pembangunan pelabuhan. Pelabuhan pun dalam ada. menegaskan kembali wilayah Indonesia sebagai bangsa maritim. Pelabuhan Wasior juga tidak luput dari pembangunan Jokowi di Papua. Dengan membangun infrastruktur transportasi tol laut, sistem logistik antar pulau bisa dilakukan dengan mudah dan kepulauan yang ada di Indonesia dapat terhubung dengan mudah. Selain itu, pelabuhan ini juga berguna sebagai kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat guna menumbuhkan perekonomian dan menekan persamaan harga antar daerah.
Sejak diperbaiki Pelabuhan oleh Wasior. pemerintahan Jokowi, pelabuhan ini memiliki fasilitas yang sangat baik, sehingga fasilitas yang sangat baik, guys. Bayangkan betapa dan bagaimana Presiden Jokowi membangunkan pelabuhan tersebut. Kerana Bapak Jokowi tahu ada kemajuan yang boleh digunakan untuk di Papua. Ialah bagaimana kita nak mengeksport, bagaimana kita nak mengimport kalau tak ada pelabuhan, kan? Di situ Bapak Jokowi tahu dan bangunkan satu pelabuhan di Papua. dengan adanya pelabuhan ini, barang yang masuk dari daerah lain ke daerah Papua harganya semakin murah. Ya, betul. Bila kita ada satu pelabuhan untuk kita mengeksport, mengimport, mudah ya. Kalau kita tak ada tempat untuk berkumpul untuk satu tempat, bagaimana kita nak mengambil satu barang dan untuk menghantar satu barang? Susah, kan? Iklan sebentar, guys. Wow. Okey, kita skip Kita skip sekejap lagi. Kita skip. Okey, kita skip, guys. Sorry admin, kerana kita reaction. Saya reaction terus daripada YouTube. Saya tak download dulu ke PC saya kerana saya tak suka. Sebab ini adalah konten orang. So lebih baik saya terus tonton daripada YouTube dan saya uploadkan untuk konten saya. Begitulah. Kerana kita menggunakan konten orang ni tidak baiklah rasanya kalau kita download dan kita upload. Kalau kita terus daripada YouTube ni, nampak kita ada logo YouTube di atas itu, kan? Nampak bukan asli daripada konten kita lah. BBM satu harga antara Jawa dan Papua. Sejak mengetahui tingginya harga BBM di wilayah Papua, Pertamina. Presiden Jokowi lantas seketika marah dan mendorong terwujudnya harga BBM yang terjangkau di wilayah Indonesia bagian timur. Ya. Melalui program BBM satu harga, masyarakat diharapkan dapat menekan harga BBM di wilayah Papua yang selama ini mendapatkan harga lebih tinggi. Wow, Sebelum susahnya adanya program minyak. pemerintahan Jokowi ini, harga BBM di Kabupaten Puncak, Papua mencapai 30.000 sampai 100.000 rupiah per liter. 30,000 hingga 100,000 rupiah per liter. Bayangkan, guys. Mahal gila. Kalau 30,000 rupiah, kalau ditukar kepada wang Malaysia, sekejap RM9, hampir RM10. Subhanallah, mahalnya. RM10 seliter. Sedangkan minyak yang ada di Malaysia yang kita guna RON 95 pun baru saja RM2 lebih saja. RM2 20 sen ke RM2 10 sen saja kalau di Malaysia. Ini sampai RM10 1 liter. Bayangkan, ya Allah, mahalnya. Dengan adanya program ini, harga BBM di Papua dan pulau lain di Indonesia menjadi satu harga. Dalam hal ini pemerintah menargetkan akan 6.000. dibangun 120 titik SPBU di wilayah Papua. 6,000, guys. Kalau 6,000 untuk 1 liter, kalau ditukar kepada wang Malaysia 3/6, lebih kurang RM2 saja. Lebih kurang. Okey, macam tu. Harga dia sama. Pembangunan jembatan Holtekam sejak dikunjungi oleh Presiden Jokowi hingga 9 kali, akhirnya Papua mempunyai jembatan melengkung pertama di Indonesia yang dibuat oleh Indonesia sendiri, yaitu jembatan Holtekam. Cantik, guys, jembatan dia. Pertama di Indonesia jembatan melengkung macam tu, ya. Sangat luar biasa ni dia punya design jembatan tu. Ya Allah, sangat luar biasa. Kerana jembatan ni sangat perlu kalau untuk setiap-setiap tempat, tak kira di kampung, di bandar ataupun di mana-mana. Kerana jembatan ni adalah untuk kita menyambung hubungan antara satu tempat daerah ke daerah yang lain. Kerana kalau tiada jembatan, agak susah lah kalau kita sentiasa menggunakan bot untuk kita menyeberang, untuk kita ke satu-satu tempat. Kalau ada jembatan, senang, sekali jalan saja begitu, menggunakan mobil ataupun menggunakan motosikal lah. Mudah. Jembatan yang dibangun di era Presiden Jokowi ini menjadi jembatan penghubung antara Hamadi dan Holtekam. Betul. Mega proyek jembatan ini dibangun sepanjang 1.800 meter dan lebar 17 meter. Sejak adanya jembatan ini, masyarakat Papua dapat memangkas jarak tempuh perjalanan yang semula 2,5 jam menjadi 40 menit saja. 2,5 jam. Bila ada jembatan tersebut,
boleh dipangkas, boleh dipendekkan waktunya 45 minit saja. Bayangkan berapa banyak masa yang kita jimat di situ. Hampir 2 jam kita jimat masa dekat situ. 1 jam 45 minit kita jimat masa di situ. 1 jam 45 minit hampir 2 jam tu, masa tu banyak kita boleh gunakan kepada perkara-perkara yang lain. Selain dapat memangkas waktu tempuh, jembatan ini juga menjadi ikon dan menjadi tujuan wisata bagi masyarakat Papua. Selain besar dan tempat megah, wisata. jembatan ini dirancang dapat berdiri kokoh hingga 100 tahun ke depan. Oh Allah, hebat. 100 tahun boleh kukuh. InsyaAllah kalau tiada apa-apa gempa bumi ke apa-apa lah. Pembangunan Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua adalah jalan transnasional yang menghubungkan Papua Barat dengan Provinsi Papua. Jalan ini dibangun oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2015 dan selesai sepenuhnya pada tahun 2019. Dah siap lah ni. Sekarang pun Meski dah belum tahun sepenuhnya 2021. beraspal, Trans Papua diharapkan dapat membuka isolasi dan menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Papua. Ya. Semenjak dibangunnya Trans Papua, wajah Papua menjadi semakin baik, bak seperti jalan di Eropa. Oh, hebat. Seperti jalan di Eropah, dia punya bagusnya jalan tersebut. Pembangunan rumah subsidi dan rumah ibadah. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi saat ini Cuma saya nak tahu guys, di Papua ni lebih pada agama apa? Adakah agama Buddha, agama Katolik, Kristian ataupun agama Islam? Boleh komen di bawah guys, saya boleh tahu apa agama yang utama di Papua ni. ternyata tidak hanya berpusat pada Pulau Jawa dan kota-kota besar saja, namun juga di kawasan perbatasan, pulau terdepan dan pulau terpencil. Salah satu mega proyek di wilayah Papua, pemerintah menyediakan hunian yang layak sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perbatasan dan pulau terpencil di Kepulauan Papua. Ya. Selain itu, Jokowi juga membangun rumah khusus untuk pemuka agama, pemuka adat, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan yang tinggal di daerah perbatasan Papua. Di periode pertama saja, Presiden Mungkin kawasan ni kawasan yang mudah dinaik air ya. Sebab tu dia buat rumah tu agak bertiang tinggi sikit lah dan ada titi seperti ini kan. Kerana mungkin kawasan tu adalah kawasan yang mudah dinaiki air kan. Agaknya lah ya. Sebab tu dia buat macam tu. Dia punya projek dia. Jokowi sudah berhasil membangun 22.350 unit rumah untuk rakyat di Papua. Yang terakhir adalah pembangunan Stadion Papua Bangkit. Wow. Semua orang pasti sudah banyak yang tahu kalau di daerah Papua sudah dibangun stadion yang sangat megah, layaknya Stadion Gelora Bung Karno atau GBK yang ada di Jakarta. Pembangunan stadion ini sudah dimulai sejak akhir tahun 2016. Stadion megah di Papua ini merupakan stadion utama Provinsi Papua yang dibangun Jokowi dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2020 yang akan berlangsung di Papua. Bukan setakat bandara, bukan setakat jambatan, bukan setakat pelabuhan yang Bapak Jokowi bangunkan ya. Stadion. Allahu Akbar. Stadium ni kalau kita kos dia ratusan juta juga tau. Kalau duit Malaysia. Stadion tersebut diberi nama Stadion Papua Bangkit. Stadion ini memiliki Papua desain Bangkit. seperti cangkang ukiran khas Papua. Tradisional juga. Selain itu, ukiran dia. stadion ini juga dapat menampung penonton sebanyak 40.000 orang. 40,000 orang. Saya ingatkan tadi dalam 10,000 je. 40,000. Bayangkan betapa besarnya. Kalau di Malaysia ataupun di Kuala Lumpur Stadium Bukit Jalil boleh memenuhi ataupun boleh menampung 80,000. Okey. Dia separuh daripada Bukit Jalil lah, tapi kira hebat, sangat hebat. 40,000 tu dah banyak dah ya. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Allah, hebat. Itu yang kita mahu guys. Guys, so kita dah tonton sama-sama tadi bagaimana mega projek yang Jokowi ubah untuk total wajah Papua Saya sangat respect 3 kali kepada Bapak Jokowi.
Saya memang sangat salute kepada Bapak Jokowi daripada dulu sampai sekarang. Bagaimana banyak projek-projek yang dia telah buat untuk Indonesia. Wow, sangat luar biasa. Seorang presiden yang begitu hebat macam tu, yang membangunkan untuk negara, bukan negara yang kecil seperti Malaysia ataupun Singapura, negara yang besar Indonesia. Dia boleh bangunkan satu persatu. Bayangkan Papua yang dulu ketinggalan jauh daripada negeri-negeri yang lain yang ada di Indonesia, kini Papua kini seiring sama macam negeri-negeri yang lain yang ada di Indonesia. Bayangkan, ada pelabuhan, ada jambatan yang hebat yang menyambung antara satu negeri ke satu daerah dengan kecepatan dulu tak ada jambatan tersebut 2 jam setengah perjalanan. Kini ada jambatan tersebut 45 minit. Di situ kita boleh lihat 1 jam 45 minit telah dijimatkan masa untuk pergi ke satu tempat kerana ada jambatan tersebut dan ada pelabuhannya. Kerana memang satu tempat untuk dibangunkan, kita harus ada pelabuhan. Kerana pelabuhan tersebut boleh untuk kita mengeksport dan mengimport barang-barang daripada daerah lain ataupun negeri yang lain ataupun daripada negara lain lah, contohnya begitulah. Dan kini ada bandaranya, ada stadium. Terkejut saya tadi last ditunjuk stadium tu. Ya Allah. Bukan senang setiap negeri ada stadium. Dekat Malaysia ni pun ada setengah-setengah negeri pun, macam setengah daerah-daerah pun tak ada stadium tau. Ini dia ada stadium yang seiring macam stadium international yang besar. Wow. So guys, apa lagi yang anda mahukan daripada Bapak Jokowi? Sangat, kalau bagi saya lah, cukup abang panggil macam mana? Cukup perfect Bapak Jokowi, cukup perfect. Begitulah bagi saya lah ya. Lain orang lain pendapat. Kita tak boleh nak samakan pendapat orang lain. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Hanya Allah saja yang dapat membalas budi baik anda semua. So saya minta maaf sekiranya sepanjang saya melakukan reaction ada kesilapan daripada tutur cakap saya ataupun percakapan saya. Mohon maaf guys kerana saya hanya manusia biasa, tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Maafkan saya guys. So assalamualaikum, goodbye, bye bye.